Jadi di video ini, kami akan menyampaikan hasil dari makalah yang sudah kami buat. Dengan latar belakang, profesi adalah suatu pekerjaan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan bukan untuk kepentingan golongan atau kelompok tertentu. Profesi sangat mementingkan kesejahteraan orang lain. Dalam konteks bahasan ini, konsumen sebagai penerima jasa pelayanan keperawatan. Webster mengemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan yang memerlukan pendidikan yang lama dan menyangkut keterampilan intelektual. Dunia profesi keperawatan terus bergerak. Hampir 2 dekade, profesi ini menyerukan perubahan paradigma. Perawat yang semula tugasnya hanyalah semata-mata menjalankan perintah dokter, kini berupaya untuk meningkatkan perannya sebagai mitra kerja dokter, seperti yang sudah dilakukan di negara-negara maju. Sebagai sebuah profesi yang masih berusaha menunjukkan jati diri, profesi keperawatan dihadapkan pada banyak tantangan. Tantangan ini bukan hanya dari eksternal tetapi juga dari internal profesi ini sendiri. Pembenahan internal yang meliputi 4 dimensi domain, yaitu keperawatan, pelayanan keperawatan, asuhan keperawatan, dan juga praktik keperawatan. Belum lagi tantangan eksternal berupa tuntutan akan adanya registrasi, lisensi, sertifikasi, kompetensi, dan perubahan pola penyakit. Peningkatan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban, perubahan sistem pendidikan nasional, serta perubahan-perubahan pada suprasistem dan pranata lain yang terkait. Kondisi keperawatan Indonesia memang masih jauh tertinggal dari negara-negara maju, bahkan dibandingkan negara-negara ASEAN sekalipun. Salah satu contohnya yaitu kurangnya penghargaan pemerintah terhadap perawat yang dibuktikan dengan pemberian gaji yang kecil, padahal perawat memiliki pekerjaan dan tanggung jawab yang besar. Gaji kecil yang tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup seringkali membawa dampak pada profesionalisme kinerja perawat itu sendiri. Rumusan masalah dalam penyusunan makalah ini yaitu 1. Apa pengertian keperawatan sebagai profesional? 2. Bagaimana karakteristik profesi keperawatan? 3. Bagaimana peran keperawatan sebagai profesional? 4. Bagaimana fungsi keperawatan sebagai profesional? Tujuan penulisan dalam penyusunan makalah ini adalah untuk mengetahui beberapa hal berikut, yaitu 1. Mengetahui pengertian keperawatan sebagai profesional. 2. Mengetahui karakteristik profesi keperawatan. 3. Mengetahui peran keperawatan sebagai profesional. Dan terakhir yaitu mengetahui fungsi keperawatan sebagai profesional. Manfaat penulisan makalah adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Cahaya, MPD. Kemudian, pada bagian pembahasan, A. Pengertian keperawatan sebagai profesional. Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang menjalankan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya. Profesi adalah suatu pekerjaan yang ditekuni secara profesional dan dibedakan dengan cara pendidikan, training, dan pengalaman yang berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang berkelanjutan. Perawat berkualitas identik dengan perawat profesional apabila mampu memberi pelayanan yang sesuai dengan standar profesi keperawatan dan dapat diterima oleh pasiennya. Kelly dan Joel pada tahun 1995 mengemukakan bahwa profesional adalah suatu karakter metode profesional yang dibentuk melalui proses pendidikan dan kegiatan di berbagai kompleks okupasi yang anggotanya berkeinginan menjadi profesional. Deden Dermawan pada tahun 2013 juga mengemukakan bahwa profesional merupakan suatu proses yang dinamis untuk memenuhi atau mengubah karakteristik ke arah suatu profesi. Keperawatan profesional dapat ditandai dengan kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Karakteristik profesi keperawatan. Secara menyeluruh, proses keperawatan adalah urutan pelaksanaan dan kegiatan dalam upaya pemberian pelayanan atau asuhan keperawatan yang bersifat humanistik dan profesional. Proses ini terjadi secara alami berdasarkan ilmu dan kiat standar. Pelayanan dengan metode yang sistematis, nasional, dan dinamis yang dilakukan secara mandiri atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Dengan berpegang teguh pada kode etik keperawatan yang bertujuan menyelesaikan masalah pasien. Mencari alternatif pada pemecahan masalah dalam memenuhi kebutuhan pasien dan meningkatkan kesehatan pasien secara maksimal. Terdapat 6 karakteristik dari proses keperawatan, yaitu 1. Memiliki tujuan jelas agar dapat meningkatkan kualitas asuhan keperawatan pada klien. 2.
menggunakan pendekatan yang terorganisir dalam mencapai tujuan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta menghindari terjadinya kesalahan. 3. Proses keperawatan dilakukan secara berkesinambungan serta ditujukan untuk mengatasi perubahan respon klien yang diidentifikasi melalui hubungan antara perawat dengan klien. Yang keempat, proses keperawatan memiliki dasar hubungan, yaitu hubungan timbal balik antara perawat, klien, keluarga, dan tenaga kesehatan lain. Yang kelima, fleksibilitas proses keperawatan ini dapat dilihat dalam dua konteks, yaitu dapat diadopsi dalam praktek keperawatan dalam situasi apapun, baik dalam kaitannya dengan individu, keluarga, atau masyarakat. Tahapannya dapat dilakukan berurutan sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Yang keenam, setiap langkah-langkah dalam keperawatan selalu berdasarkan pada konsep ilmu keperawatan. Lindbergh, Hunter, dan Krusdewski 1993, Lady dan Pepper 1993, serta Berger dan William 1992 mengemukakan bahwa keperawatan sebagai suatu profesi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang A, kelompok pengetahuan yang melandasi keterampilan untuk menyelesaikan masalah dalam tatanan praktik keperawatan. Pada awalnya, praktik keperawatan dilandasi oleh keterampilan yang bersifat intuitif. Sekarang keperawatan disebut sebagai suatu ilmu di mana keperawatan banyak sekali menerapkan ilmu-ilmu dasar seperti ilmu perilaku, sosial, fisika, biomedik, dan lain-lain. Selain itu, keperawatan juga mempelajari pengetahuan inti yang menunjang praktik keperawatan, yaitu fungsi tubuh manusia yang berkaitan dengan sehat dan sakit, serta pokok bahasan pemberian asuhan keperawatan secara langsung kepada klien. Kemampuan memberikan pelayanan yang unik kepada masyarakat. Fungsi unik perawat adalah memberikan bantuan kepada seseorang dalam melakukan kegiatan untuk menunjang kesehatan dalam penyembuhan serta membantu kemandirian klien. Pendidikan yang memenuhi standar dan diselenggarakan di perguruan tinggi atau universitas. Beralihnya pendidikan keperawatan kepada institusi pendidikan tinggi memberikan kemampuan kepada perawat untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan intelektual, interpersonal, dan teknikal yang memungkinkan mereka menjalankan peran dengan lebih terpadu dalam pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan berkembang. Yang D, pengendalian terhadap standar praktik. Standar adalah pelayanan atau kriteria untuk kualitas praktik. Standar praktik keperawatan menekankan kepada tanggung jawab dan tanggung gugat perawat untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat maupun perawat. C. Peran keperawatan sebagai profesional. Dalam aspek keperawatan tidak terlepas dari peran perawat di dalam menjalankan profesinya. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang, sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar, dan bersifat stabil. Jadi, peran perawat yang dimaksud adalah cara untuk menyatukan aktivitas perawat dalam praktik, di mana telah menyelesaikan pendidikan formalnya yang diakui dan diberi kewenangan oleh pemerintah untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab keperawatan secara profesional sesuai dengan kode etik keperawatan. Konsorsium Ilmu Kesehatan tahun 1989 menjabarkan peran perawat adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pemberi asuhan keperawatan. Peran ini dapat dilakukan perawat dengan memperhatikan keadaan kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan melalui pemberi layanan keperawatan. Faktor asuhan keperawatan meliputi A. Menunjukkan sistem nilai kemanusiaan dan altruism. B. Memberikan harapan dengan yang pertama, mengembangkan sikap dalam membina hubungan dengan klien. Yang kedua, memfasilitasi untuk optimis. Yang ketiga, percaya dan penuh harapan. Yang keempat, menunjukkan sensitivitas antara satu dengan yang lain. Yang kelima, mengembangkan hubungan saling percaya, komunikasi efektif, empati, dan hangat. Yang keenam, ekspresi perasaan positif dan negatif melalui tukar pendapat tentang perasaan. Yang ketujuh,
menggunakan proses pemecahan masalah yang kreatif. Yang kedelapan, meningkatkan hubungan interpersonal dan proses belajar mengajar. Yang kesembilan, memberikan support, perlindungan, koneksi mental, sosial kultural, dan lingkungan spiritual. Yang kesepuluh, membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir, melibatkan eksesivitas fenomena aspek spiritual. 2. Sebagai advokat klien, peran ini dilakukan perawat dalam membantu klien dan keluarga dalam menginterpretasikan sebagai informasi dari pemberi pelayanan khususnya dalam pengambilan persetujuan atas tindakan keperawatan. 3. Sebagai edukator, peran ini dilakukan dengan membantu klien dalam mengamalkan tingkat pengetahuan, kesehatan, gejala penyakit, bahkan tindakan yang diberikan sehingga terjadi perubahan perilaku dari klien, serta dilakukan pendidikan kesehatan. 4. Sebagai koordinator, peran ini dilakukan dengan mengarahkan, mencerahkan, serta mengkoordinasi pelayanan kesehatan dari tim kesehatan sehingga memberi pelayanan kesehatan dapat terarah serta sesuai dengan kebutuhan klien. Yang kelima yaitu peran perawat sebagai kolaborator. Peran ini dilakukan karena perawat bekerja melalui tim kesehatan yang terdiri dari dokter, fisioterapi, ahli gizi, dan lain-lain dengan berupaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang diperlukan. Yang keenam yaitu peran perawat sebagai konsultan. Perawat berperan sebagai tempat konsultasi dengan mengadakan perencanaan, kerjasama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. Yang ketujuh, perawat sebagai pembaharu. Perawat mengadakan perencanaan kerja sama, perubahan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan keperawatan. Fungsi keperawatan sebagai profesional. Yang pertama itu fungsi independen. Fungsi independen yaitu fungsi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, di mana perawat dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara sendiri dengan keputusan sendiri dalam melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti pemenuhan kebutuhan fisiologis atau pemenuhan kebutuhan oksigenasi, pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, pemenuhan kebutuhan nutrisi, pemenuhan kebutuhan aktivitas, dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan keamanan dan kenyamanan, pemenuhan kebutuhan cinta mencintai, pemenuhan kebutuhan harga diri dan aktualisasi diri. Yang kedua yaitu fungsi dependen. Fungsi dependen yaitu fungsi perawat dalam melaksanakan kegiatannya atas peran atau instruksi dari perawat lain sehingga sebagai tindakan pelimpahan tugas yang diberikan. Hal ini biasanya dilakukan oleh perawat spesialis kepada perawat umum atau dari perawat primer ke perawat pelaksana. Yang ketiga yaitu fungsi interdependen. Yaitu fungsi ini dilakukan dalam kelompok tim yang bersifat saling ketergantungan di antara tim satu dengan lainnya. Fungsi ini dapat terjadi apabila bentuk pelayanan membutuhkan kerjasama tim dalam pemberian pelayanan, seperti dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang mempunyai penyakit kompleks. Keadaan ini tidak dapat diatasi dengan tim perawat saja, melainkan juga dari dokter ataupun lainnya. Seperti dokter dalam memberikan tanda pengobatan bekerja sama dengan perawat dalam pemantauan reaksi obat yang telah diberikan. Berdasarkan makalah yang sudah kami buat, dapat disimpulkan profesi adalah suatu pekerjaan yang ditekuni secara profesional dan dibedakan dengan cara pendidikan, latihan, dan pengalaman yang berkaitan dengan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang berkelanjutan. Perawat berkualitas identik dengan perawat profesional yang sudah mendapatkan pengakuan dari profesi lain. Oleh karena itu, perawat harus bisa mengembangkan dirinya untuk berpartisipasi aktif dalam sistem pelayanan kesehatan agar keberadaannya mendapatkan pengakuan dari masyarakat.